Hi guys, welcome to Flycore. Oke, apa kabar kawan-kawan, ibu-ibu, bapak-bapak semua yang ada di sini? Akhirnya, ya itu. Hari ini kita akan membicarakan kalau nggak ada dua orang ini, nggak ada satelit dan nggak ada juga handphone, nggak ada komputer, nggak ada yang lain. Kalau nggak ada dua orang ini, guys, pasti yang ada di dalam pikiran kalian siapa? Coba komen di bawah deh. Gue tebak pasti Einstein, Isaac Newton, siapa lagi? Ya pokoknya orang-orang orang barat lah pastinya. Tapi kalian salah besar. What? Baiklah, yang pertama adalah siapa ya? Ntar saya ingat dulu. Yang pertama guys, Abu Ali Al-Hasan atau Al-Haytham, atau kalau dikenal di luar namanya Al-Hazan. Al-Hazan. Beliau lahir di Irak 965 Masehi. Dan beliau meninggal di Kairo, Mesir 6 Maret 1040. Lahirnya di Basra, Irak guys. Maaf. Ya, itu. Balik ke topik, Al-Haytham ini bergerak di bidang matematik, falak, geometrik, pengobatan, dan filsafat. Ia banyak pula melakukan penelitian mengenai cahaya dan telah memberikan banyak inspirasi pada ahli sains barat, termasuk Roger Bacon dan Kepler dalam menciptakan mikroskop, wow, serta teleskop. Dia adalah salah satu ilmuwan Islam yang menciptakan karya lewat cahaya optik. Ya, jadi dia waktu itu di penjara, terus dia bolongin sesuatu gitu, bolongin kayak ruangan kayak gitu, habis itu dia bisa melihat ilusi optik dari situ, gengs. Luar biasa ya itu kan. Oke, ilmu Haytham merupakan ilmuwan yang gemar melakukan penyelidikannya mengenai cahaya. Tadi kan gue bilang, telah memberikan ilham kepada ahli sains barat seperti Boger, B. S. Deacon, dan Kepler menciptakan mikroskop. Tadi udah dikasih tahu juga di utama. Ia merupakan orang pertama yang menulis dan menemukan berbagai data penting mengenai cahaya. Beberapa buah buku mengenai cahaya yang ditulisnya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, antara lain Light of the On Twilight. Berarti ini orang jago bahasa Inggris, fenomena. Dan kajiannya banyak membahas mengenai senja dan lingkaran cahaya di sekitar bulan dan matahari, serta bayang-bayang dan gerhana. Wow. Oke, gengs, itu ilmu Haytham. Ibnu Haytham. Bagi Ibnu Haytham, falsafah tidak boleh dipisahkan dari matematika, sains, dan ketuhanan. Ketiga bidang dan cabang ilmu ini harus dikuasai, dan untuk menguasai seseorang itu perlu menggunakan waktu mudanya dengan sepenuhnya. Aduh, masa muda kita hancur. Oke, gengs. Yang kedua, Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Adalah seorang ahli dalam bidang matematika, astronomi, astrologi, dan geografi yang berasal dari Persia. Lahir sekitar tahun 780 di Khawarizm, Khiva, Uzbekistan, dan wafat sekitar tahun 850 di Baghdad. Hampir sepanjang hidupnya ia bekerja sebagai dosen di sekolah kehormatan di Baghdad. Didirikannya Khalifah Bani Abbasiyah Al-Ma'mum bin Ar-Rashid. Maaf, gue bukan orang Arab, jadi harus tempat ia belajar alam dan matematika, termasuk mempelajari terjemahan manuskrip Sanskerta dan Yunani. So, gengs, karyanya Al-Khawarizmi ini, maaf bukan orang Arab,
Buku pertamanya adalah Alkitab Al-Muhtasar fi Hisab Al-Jabar wal Mukabalah. Adalah buku pertama yang membahas solusi sistematik dari persamaan linear dan persamaan kuadrat. Sehingga ia disebut sebagai Bapak Al-Jabar. Al-Khwarizmi juga berperan penting dalam memperkenalkan angka Arab melalui karya Kitab Al-Jama' Awa Itorik Bihisab Al-Hind yang dikenal atau diadopsi sebagai angka standar yang dipakai di berbagai bahasa serta kemudian diperkenalkan sebagai sistem penomoran posisi desimal di dunia barat pada abad ke-12. Nyesel gua nggak jago matematika, sumpah. Ia merevisi dan menyesuaikan geografi Ptolemaios sebagai mengerjakan tulisan-tulisan tentang astronomi dan astrologi. Oke, guys. Kontribusinya tak hanya berdampak besar pada matematika, tapi juga dalam kebahasaan. Kata aljabar berasal dari kata algebra. Ya, satu dari dua operasi dalam matematika untuk menyelesaikan notasi kuadrat. Yang tercantum dalam bukunya, kata alogarisme dan alogaritme diambil dari kata alogarismi. Latinisasinya namanya juga diserap dalam bahasa Spanyol guarismo dan dalam bahasa Portugis alegarismo, bermakna digi. Iya sih, Al-Khwarizmi alogaritme masuk, guys. So, itu karyanya, karya terbesarnya dalam matematika, astronomi, astrologi, geografi, kartografi sebagai fondasi, dan kemudian lebih inovatif dalam aljabar, trigonometri, dan pada bidang lain yang dia tekuni. Pendekatan logika sistematisnya dalam penyelesaian linear, dan notasi kuadrat memberikan keakuratan dalam disiplin aljabar. Nama yang diambil dari nama salah satu bukunya pada tahun 1830, Alkitab Al-Muhtasar fi Hisab Al-Jabar. Oke, guys. Ya. Itu dia Al-Khwarizmi, guys. So, guys, dua orang ini sebentar. Kayaknya butuh air putih. Sebentar, guys. Otak gue ngeheng. Baru baca doang nih, belum lihat tulisan dia ya, gimana, apa pola-polanya, apa tuh tadi angka kesamaan kuadrat dan lain-lain itu ya kan. Sebentar, guys, gue minum dulu. Maaf, guys, namanya juga orang bukan ilmuwan ya. Kita mah apa, nggak nyesel nggak belajar bahasa Inggris, bahasa matematika dengan benar, guys. Oke. Dua orang tadi itu yang tadi ilusi optik ya. Ilusi optik berarti dia yang yang memberikan kayak gue ngehang langsung ya handphone kita dan signal ke satelit dan banyak hal lagi. Al-Khwarizmi itu alogaritme. Sesuai dengan kutipan nih, gue taruh di sini. Mark Zuckerberg berbicara, kenapa orang-orang ngefans sama gue, padahal gue ngefans banget sama Al-Khwarizmi ini. Karena kalau nggak ada teorinya alogaritme Al-Khwarizmi yang tadi gue bacain, gue langsung gue mau minum. Gak ada handphone, guys, gak ada satelit, guys. Nah, itulah base dari ilmu. Nah, dan tadi ada Roger Bacon, Isaac Newton, semua belajar dari mempelajari dari bukunya si Al-Haytham yang tadi. Tanpa mereka berdua, gengs, nggak ada teknologi, nggak ada penerusan teknologi. Dan lu tahu bukunya nih, di sini kita kutip, bukunya itu 1000 tahun umurnya, guys. Belum ada Thomas Alva Edison, Einstein masih di mana, yang lain pada di mana, dia sudah membuat seperti itu. Orang milenial kayak kita aja baca tadi langsung minum aqua. Luar biasa kan, gengs. Itu dia. So, mereka memberikan base rangkuman ya. Oke, maaf rada ngeheng, emang ngeheng. Habis baca tadi tuh mencoba untuk mencerna, tapi nggak bisa. Otak gue limit, otak gue mentok di otot, gak nyampe ke sana. Oke, gengs, rangkumannya adalah tanpa base yang mereka bangun,
dari si Al-Haytham tadi sama si Al-Khwarizmi nggak ada handphone, nggak ada teknologi, nggak ada yang lain-lain, nggak ada satelit yang terbang, nggak ada semuanya tanpa dia. Dia build base. Nah mereka tuh ada di sana di zamannya dimana golden age of Islam. Oke, nah terus bertanya kenapa nggak ditaruh di kurikulum, maksudnya nggak dijelasin. Ya jelas lah, mereka kan cuma ngasih base. Yang ditaruh pasti Einstein, yang ditaruh pasti Isaac Newton, yang lain yang nemuin. Tapi mereka tanpa base nggak akan bisa nyiptain sesuatu, bener nggak? Dasar. Menurut gue sih gini, um, segala hal tanpa dasar yang nggak bisa jadi hal. Segala hal. Gitu. Misalnya apa namanya, kita nih pakai signal nih, apa satelit, tanpa ada dasarnya si ilmunya Al-Khwarizmi tadi, ya nggak bisa, brother. Nggak ada logaritma, nggak bisa ada handphone, brother. Ya kan, luar biasa itu sebenarnya, harusnya kita hargai. Nah kalau menurut gue pribadi, kenapa sampai situ aja peran Islam, nggak sampai ke ujung? Ya gantian lah, masa nggak gantian, masa mau terus Islam berperan sampai ujungnya, dimana kalah menangnya itulah keadilan Tuhan, ya kan? Ya ada kalah ada menang lah, Tuhan nggak adil kalau sampai dari Al-Khwarizmi Al-Hani Gunes Al-Nihwan Halibah nyampe itu yang bikin satelit, nggak adil. Maka dibikin adil dari Al-Khwarizmi, udah lu dikasih dasar, udah lu gua kasih dasar, di tengahnya dikasih siapa? Isaac Newton, Einstein dan lain-lain, supaya apa? Keadilan. Nah ditutup dengan siapa? Imam Mahdi. Kenapa? Kan ini pada ngitung nih, jago ini base-nya, ini tengah. Nanti Imam Mahdi katanya begini loh. Mau ngomong apa yang saya, menurut saya angka ini angka itu, baru kata kamu bagus ya keluar api, terus saya nggak bisa ngitung-ngitung gimana, kan bingung. So gengs, kita harus saling menghargai. Gak boleh juga kita bilang wah nggak ada tuh Isaac Newton, mereka juga kerja keras gengs, Einstein juga kerja keras gengs, gitu. Gila, Einstein juga belajar untuk nemuin apa segala untuk dapat dia punya titik, dia punya teori sendiri gitu loh. Nah gengs, ada bahasan terpenting nanti bakal dibahas tuh tentang teori kuantum, atau kalau di film Ant-Man manusia semut tuh dibahas quantum realm, atau apa namanya, teori yang di bawah atom. Nah atom itu kan kalau dipecah neuron sama proton, so tahu banget gue, neuron sama elektron, ya itu. Nah di dalam elektron neuron itu hidup lagi yang namanya nanti itu kuantum. Nah sifat kuantum itu katanya nggak bisa dipecah geng, sama si Einstein, sama si Stephen Hawking juga. Nah si Stephen Hawking sama si Einstein ngomong, Tuhan itu terkadang ngelempar dadu ke tempat yang kita nggak tahu. Nah Stephen Hawking ngomong Tuhan itu sekedar main dadu. Gila ya, luar biasa kata-katanya, ini tinggi banget. Yang nanti kita bakal bahas di poin selanjutnya tentang quantum layer, kuantumnya. Jadi gaib sebenarnya ini, cuman mau coba dia pecahin. Sebenarnya ujung-ujungnya Einstein sama Stephen Hawking sih mau nyari di mana lokasi Tuhan, makanya dapat teori Big Bang dan lain-lain dari situ. Dia pengen nyari Tuhan, gengs, hebat nggak tuh? Nah pas dia udah tahu ternyata bener teori Big Bang itu, mereka belum sempat kembali ke jalan yang benar, mereka udah keburu bingung gitu loh gengs. Kesian juga sih sebenarnya, gimana pun mereka tetap berjasa lah untuk ilmu pengetahuan, kita harus harga itu. So gengs, kurang lebih segitu dulu pembahasannya masalah quantum of realm. Itu keren banget sih, coba deh, quantum realm itu parah banget. Jadi kalau misalnya lu ngelempar barang nih seberat apa, berapa gram atau apa ya, yang misalnya atom nih bentuknya dilempar tuh bisa kita hitung nih, karena dia anginnya segini jatuhnya kemana. Nah kalau kuantum nggak bisa, dia bentuknya kayak energi. Jadi di dalam DNA, di dalam lagi pokoknya pecahan atom di kecil ya, kayak semut aja. Jadi kalau nonton film Ant-Man gengs, jadi si semut itu bukan, si Ant-Man itu berubah waktu dia ngerusak mesinnya itu kan sama Dr. Pym. Gue nonton banget tuh, tak dia berubah jadi kecil banget sampai ke alam yang bisa mundurin waktu, alam hampa. Dan ini emang realita gengs, ini lagi di searching sama ilmuwan-ilmuwan luar, namanya teori quantum layer. So dari ini semua gue nggak mau pusing sebenarnya. Inti dari ilmu pengetahuan kan untuk amal, ilmu tanpa amal ya buat apa gengs, gitu loh. Ya kan kata Einstein kan, belajar itu bukan untuk pinter, belajar itu, ini kata Einstein nih, gue kutip nih di samping di fotonya,
Belajar itu untuk membiasakan otak kita untuk berpikir gitu loh, bukan untuk joget. Ya kan? Belajar itu untuk membiasakan otak kita berpikir. Jadi nggak sesuatu kita mikir itu apa ya, walaupun tadi gue ngeheng, jujur gue nyampe minum air gue ngeheng gue, tapi gue coba untuk mikir apa itu aja gengs. Semoga ini bermanfaat. So kita harus saling menghargai, hargai semuanya, jangan ngeledek Einstein, Isaac Newton tanpa si Al-Khawarizmi dan Al-Haytham ini gak jadi apa-apa, ada masanya. Oke, hargai satu sama lain. Love you all, love and peace. Jika video ini tidak bermanfaat, jika video ini bermanfaat dan membuka otak kita untuk saling menghargai, mencintai sesama, jangan saling ribut, jangan ribut, tidak boleh. Kalau ribut di atas ring aja, jab, strike, hook, nggak apa-apa, habis itu tosan lagi. Silahkan komen di bawah. Kalau saya salah ngomong, mohon maaf dan terima kasih. Dadah.